Baik, pada pertemuan kali ini animasi pemodelan 3D 2, animasi 3D karakter. Nah, kita akan melanjutkan dalam pembuatan modeling hewan yang sudah kita mulai pada tahap pertama, yaitu membuat badan. Nah, ini pastikan kita punya satu model yang rapi ya ininya, vertexnya, supaya bisa dimodifikasi lagi subobjeknya menjadi bagian tubuh yang lain. Ya, ini kita akan menuju ke kepala ya. Kita jadikan bagian ini, bagian leher, untuk extrude menjadi kepala ya. Ya, kita buat transparan dulu nih, see through. Nah, ini di bagian lehernya. Nah, ini ada 2 poligon, tapi ini vertexnya terlalu mencuat ya. Kita sesuaikan dulu. Subobjek vertex. Nah, ini. Kemudian select and move. Ya. Dipastikan ini rata dulu ya. Ini kan mau di extrude ke sana. Ya. Kemudian kita seleksi poligon ya, bagian ini ya, kemudian kita extrude ya nanti. Nah, sebentar, ini juga saya rasa ini masih kurang bagus ya, ini vertexnya saya perbaiki dulu. Ya, ini. Kemudian di extrude. Untuk extrude-nya boleh menggunakan yang ini ya, atau dengan ukuran ya. Kalau ini ya boleh. Nah, kalau ini kan bisa kita saksikan ukurannya dengan ini ya. Ya, sampai di sinilah ya kira-kira. Oke. Ya, untuk keamanan proses pekerjaan kita bisa save dulu ya. Save as. Ya, boleh sesuai keinginan Anda aja. Ya, setelah itu kita lihat di sambungannya ya. Ini kan ada show and result nih ya. Oh, ini belum kita simetri ya. Ya, ini tekan simetri S ya. Ya, kemudian sumbunya yang Z. Nah, ini. Nah, ini sekarang kalau kita lihat ya, ini seperti ini. Nah, ini tidak nyambung ya, ini poligon yang hasil extrude ya, tidak nyambung dengan yang hasil simetri. Nah, ini kita tinggal masukkan dengan cara ya move ya, select and move saja. Nah, ini sumbunya kelihatan ya. Ya, ini. Dan ini simetrinya ya
pas di sini harusnya ya. Nah, ini ternyata berarti kurang nih poligonnya, kurang masuk. Ya, seperti ini. Kemudian kita rapikan poligon dengan cara mengatur vertexnya ya. Pakai citrus juga boleh ini ya. Nah, ini lebih bagus. Ya, ini ya, untuk singkatnya ini nanti saya speed up untuk kerapiannya ya. Ya, ini kita cek kembali ya. Kalau di bagian leher sudah seperti ini ya kerapiannya. Ini di dalam juga ada poligonnya ya. Seharusnya kan tidak ada ya. Nih, waktu kita extrude ada poligon pembentuknya ya di bagian dalam. Ini tidak diperlukan ya. Nanti poligonnya jadi terlalu banyak ya. Ini bisa dihapus nih. Ya, sedangkan yang ini tadi posisinya begini. Ya, ini kerapian dari vertex leher ya, seperti ini. Ya, sambil editing ini Anda bisa menggunakan ya imajinasi kita ya. Oh, bagian yang lekuk-lekuknya dari seekor hewan ini ya, sapi misalnya ini. Nah, ini di bagian mana ini ya, imajinasi ya tetap berperan ya di sini ya. Nah, ini misalnya ini bagian-bagian dari lekuk dari hewan itu ya seperti apa yang kita lihat ya, yang kita lihat di dunia nyata ya. Nih. Baik, kita lanjutkan untuk bagian kepala sekarang ya. Nah, untuk bagian kepala Anda kan kemarin memulai hari proses pembuatan bodi hewan ini ya menggunakan 3 box ya. Ya, 3 box yang mana boxnya itu sama ya ukurannya. Nah, yang ketiga itu kita sudah hide ya, hide kita sembunyikan ya. Nah, itu diperlihatkan semua ya, bisa pakai unhide all ya. Yang ini saya citrusnya saya matikan dulu. Nah, ini pakai unhide all juga bisa ya, klik kanan unhide all. Nah, ini yang baru muncul ini adalah hasil copy dari box yang di norms ya. Ya, nih. Ya, ini. Nah, ini harus poligonnya ini kurang ya. Ini saya convert lagi jadi poligon lagi. Ya, ini garis poligonnya jadi bisa kita editing lebih leluasa ya. Kalau jumlahnya tadi hanya berapa, 4 dari sisi ini ya, kan terbatas ya. Dengan bagian ini lebih banyak ya. Nah, posisikan box num ini untuk jadi kepala ya, di kepala sini ya. Ini kita perkecil ya, terus kita rotate
Nah, nanti untuk penskalaannya kita lihat dari apa ya, dari sisi yang lain ya, dari viewport lain supaya lebih bisa pas ya. Ya seperti ini. Ini kalau ingin hilang boxnya, kemarin masih ingat ya, pakai ini ya, viewport. Nah ini pada saat seleksi ininya dihilangkan. Nah ini jadikan lebih enak. Ya kita lihat di bagian sini ya, depan sini ya. Nah ini ya, ini saya waktu menggunakan scale ini tidak 3D ya, pakai 2 sumbu, jadinya seperti ini ya. Kita perbaiki ini ya. Ini waktu saya scale kurang mengcover semua sumbu ya. Nah ini saya pivotnya saya tengahkan ya, ya supaya enak ya. Ini perbaiki ya sesuai referensi itu yang sudah kita punya ya. Kepala itu ya besarnya saya berapa nih, kira-kira segini ya. Oh ya, dan posisinya ya di tengah ya harusnya ya. Ya, kemudian untuk badannya juga nih ya. Nah, ini kan kurang ya gelembungnya ya. Menggelembungnya kurang. Nah, ini kita perbaiki di vertex-nya boleh ya ini. Ya, ini bodinya ini. Kita lihat di samping sini ya. Nah, ini kan ini bodinya nih. Nah, ini berarti bodinya kita kurang besar ya, membesar. Nah, kalau titiknya saja ya tidak sepanjang ini ya. Nah, berarti kita pakai, nah ini juga apa ini? Ini kurang nyambung ya, sudah sisi simetri. Nah, jadi ini kurang nyambung ya. Ya, bisa Anda perbaiki ya. Ya, untuk nyambungnya ini saya nanti speed up dulu ya. Ya, setelah saya speed up ya begini aja kira-kira ya. Jadi ya tinggal di move gini aja ya. Nah, ini ya. Sesuai keinginan kita aja ya. Ya, karena modeling ini kompleks ya, mungkin dari satu atau beberapa ya, pada saat latihan bersama juga problemnya berbeda ya. Nah, ini aduh sebentar ini. Nah, ini kadang bagian ininya terseleksi ya. Ini bisa juga di seleksinya bisa Anda untuk kehati-hatian ya. Nah, ini bisa dikunci ya, atau ya Anda sambil kontrol saja ya. Misalnya ini ya, ini kan ada namanya nih. Kalau ini plain berarti referensi. Nah, ini. Nanti ini kita rapikan bagian ekor, bagian berikutnya ya. Kita fokus di kepala dulu aja. Ya, untuk kerapian bisa dirapikan nanti lebih lanjut. Ini posisi kepalanya seperti ini. Kemudian yang mau dirapikan lagi adalah hasil ekstrak atau extrude dari bagian leher tadi ya. Nah, ini juga sesuai
imajinasi keinginan kita aja ya. Ini kan leher kan tidak mungkin segitu, ini referensinya dari sini ya. Nah ini ya posisinya ya, nah ini kan leher kan segini ya, ini segini ya. Sambil kita melihat perspektifnya ya. Ya, ini terserah Anda mau seperti apa nanti desain apa kekekarannya ya. Nah, yang jelas di sini ada bagian kepala ya, yang ada referensinya ya, yaitu gambar referensinya yang di belakang itu. Ini kita see through. Ini juga harus kita see through ya. Bentar, saya klik kanannya di sini atas. Aduh, salah. Ini klik kanan see through-nya juga. Nah, ini. Ya, nah ini kan ada referensi kepala nih. Nah, ini tentu ya mau improvisasi ya boleh aja ya. Nah, ini misalnya seberapa ini kepalanya ya. Nih akan ada referensinya itu, nah itu ya kepalanya. Ini bagian leher disesuaikan aja. Misalnya ini selanjutnya untuk posisi ini ya, kepala ya, kita atur ini vertexnya gini. Ya, kemudian untuk yang ini masih terpisah ya, objeknya atau primitifnya masih terpisah ini. Ya, kita persiapkan aja begini. Ya, seperti yang lalu ya, ini nanti saya speed up aja untuk mengatur vertexnya. Ya, beginilah ya kira-kira. Terus seperti yang bagian badan ini kan juga harusnya separuh ya. Nah, ini kan masih box. Ya, ini kita subobjek poligon. Nah, dari atas ini juga lebih bisa yakin ya, saya menyeleksi separuh. Ini delete ya, seperti ini. Ya, kemudian kita jadikan satu ya. Ini show and result-nya dimatikan aja. Yang ini body atau badan ya, di attach ke, nah ini. Baik, ini sudah jadi satu. Kemudian kita akan menyambung ini ya, bagian kepala ini dengan lehernya. Saya sesuaikan dulu vertexnya. Ya, posisi vertexnya seperti ini ya, kira-kira untuk
samaan dari bentuk poligonnya itu ya. Nah, setelah itu ini kan sudah ada kelihatan ya, ini nanti nyambung dengan ini yang bagian. Nah, ini saya perbesar saja. Nah, ini yang ini nyambung dengan bagian serupanya ya di bagian kepala ya. Nanti yang hasil yang tidak sesuai ya bisa kita atur lagi kembali nanti ya. Ini select ini dengan ini ya. Kemudian yang bagian kepalanya berarti yang ini dengan ini. Berarti 4 ya, kira-kira ini 4 poligon. Nah, ini bisa dilihat di sini 4 poligon. Terus kita bridge. Nah, ini. Bentar, saya putar dulu. Nah, ini udah mulai komputernya lag ya. Ya, ini. Oke. Nah, untuk menyesuaikan ya kita lihat saja bagian atas itu yang vertex-nya miss ya ini. Ya, bagian ini ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini dari tampak saja ya. Nah, ini. Ya, ini dari atas nih. Ya, ini dia yang vertex-nya masuk ya. Nah, ini sudah lebih bagus. Baik, ini saya rapikan dan seperti biasa saya speed up untuk merapikan vertex-nya ya. Yang sudah kita create kepalanya ini ya. Nanti saya speed up posisi vertex-nya ya. Ya, seperti ini ya. Posisi poligon dan vertex-nya. Ya, kemudian kita pastikan di sambungannya tadi bridging ya. Akan tercipta satu bagian yang tidak kita perlukan ya. Ini saya hidden dulu yang inilah ya. Ini cek ini saya matikan dulu ya simetrinya. Nah, ini ada bagian yang tidak kita perlukan poligonnya, hasil bridging tadi ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini 2 ini aja yang kita hapus nih ya. Delete. Saya unhide all ini supaya kelihatan referensinya, plain referensi ya, seperti ini. Kemudian kita cek and recheck lagi ya bagian leher. Nah, ini juga sama seperti biasa, prinsipnya itu ya. Nah, ini menurut sense Anda aja ya. Ini wah, ini sapinya penggelembungannya terlalu ya ini. Ya, tapi saya rasa enggak masalah ya ini. Ya. Ini kan masih portional ya. Lego-legoannya. Ya. Kalau mau Anda rapikan ya boleh ya. Ya, silakan kalau mau dirapikan ya boleh pakai ini ya. Lalu yang penting ini di posisi lehernya itu ya. Karena kita tadi memodifikasi. Nah, ini
vertex lehernya kurang pas ya. Nah, ini vertex-vertexnya kurang pas, dirapikan ya. Saya perbesar ya. Ya, ini seperti rotoscoping ya, jiplak atau mentusir lah ya kalau di istilah menggambar itu ya. Ya, modeling ya seperti ini memang ya. Di bagian kepala kita akan buat mulutnya ya. Mulutnya nanti kita ekstrak dari ini. Ya, kita perbesar dulu. Nah, ini. Nah, ini mulutnya. Kita pilih poligon ya. Ini dan ini ya. Ini kita extrude satu aja ya, enggak masalah. Oke. Ya, ini ke sini. Dan tentu kita merapikan bagian moncongnya ini ya. Vertexnya ya yang kita atur. Nah, ini saya seperti biasa, saya speed up dulu untuk merapikannya. Nanti jadi terlalu lama ya. Ya, mungkin nanti bisa disesuaikan masing-masing ya, seperti ini. Nah, terus selanjutnya yang penting ini nanti ada bagian yang tidak rapat dengan simetrinya, yaitu yang akan kita atur. Ya, kita cek dulu. Ya, ini simetrinya kita nyalakan. Nah, ini ya kadang ini ya, ini terjadi wajar saja ya. Nah, ini kita satukan. Ya kan harusnya nempel di gizmonya simetri itu ya. Nah, gini ya. Iya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita mau merapikan lagi bagian moncongnya itu ya, dengan menambah jadi dua ya. Jadi dua bagian. Berarti ini gampang aja, tinggal di select border ya, yang ini ya, dengan yang ini. Kan ada 4 ya nanti yang kita seleksi ya, bukan border tapi edge ya, ralat ya, ini dan nih ya, ada 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di connect ya. Ya, connectnya ini jadi lag ya. Ini mengatur posisi ininya loh maksudnya. Nah, ini maaf, ini komputernya jadi berat ya. Ya, oke. Ya, kemudian kita rapikan lagi vertexnya. Ya, seperti dalam menggambar nih, feeling aja, perasaan. Ya, dituntut artistik kita ya. Nah, ini.
Kalau tidak mau presisi sekali ya tidak masalah. Ya kalau mau presisi juga panduannya ada di reference ya. Ini saya buat loop, kita seleksi add yang ini loop, terus kita lihat di tampak depan sini ya. Nah ini sudah mulai feeling ya, ininya tidak begitu terlihat di bagian depan ini ya. Saya zoom dulu. Maaf ini komputernya jadi lag ya. Ini harusnya bisa ya. Ini kan bisa seperti moncong apa namanya ya, pada umumnya hewan itu ya. Ini saya perkecil ya. Ya seperti ini vertexnya, tinggal kita masukkan. Kalau tadi kurang ya, ini Pak, vertexnya tadi ya yang ini ya, hasil dari pembagian edge ya. Ini sudah mulai lag ya, sudah banyak ya. Ini ya silahkan dimodifikasi. Terus yang ingin jadi catatan di sini yang baru adalah ini kita sudah punya seperti ini. Kemudian kita berikan lebih smooth bisa juga ya. Ya supaya lebih smooth bisa juga seperti ini. Kita seleksi semua. Terus di bagian bawah ini ada ini smoothing ya. Nanti ini lebih halus ininya ya. Ya preview dari polygon yang kita buat ya, dirapikan lagi ya. Boleh ya ini. Ya, kemudian untuk lebih smooth ya, ini kita buat satu bagian polygon lagi ya. Ya ini caranya ya, ini dimatikan dulu untuk show and resultnya. Saya mau bagi lagi ini jadi dua, ini ring ya. Kemudian ya kita connect tentu saja ya. Ini posisinya ada. Ini komputernya juga sudah mulai tidak responsif nih ya. Ini sudah tepat ya. Oke. Ya. Ini kan jadi lebih banyak polygon ya. Ya, kemudian akhir dari latihan ini kita akan mempersiapkan pembuatan ekor ya. Tapi ini di bagian belakang di badannya ini kan tadi masih ya gap ya, celah ya. Ini saya hide dulu yang ini. Ini masih celah ya. Sekalian aja kita bentuk ya di bagian belakangnya. Ini sudah lag-nya agak bertambah-tambah ya. Ini sekalian kita mau buat bentukan dari nanti bagian belakang yang akan ada ekornya itu ya. Ini saya hidupkan ya. Ya ini agak masuk gini ya.
ya. Terus ini nah, dan ini agak masuk juga ya. Silahkan dicari yang masih gap ya, karena nanti masing-masing dalam pembentukan body ini ya problemnya beda-beda ya. Ini ya, ini sudah belum ini ya. Oh, sudah masuk. Ini kurang responsif jadinya komputernya ya, mungkin ya jadinya seperti ini ya. Ya, yang penting ini agak masuk nanti untuk pembuatan ekornya ya. Terus yang atas ini juga ya, silahkan dibentuk sendiri aja ya. Ya, nah akan gini agak masuk ya untuk ekornya nanti. Ya, untuk sesi 2 pembuatan modeling hewan saya rasa ini dulu ya. Nanti dilanjut yang bagian ekornya itu. Ya, ini kan tinggal memecah dari vertex yang sudah ada, terus ya, dan extrude ya, cuman modelingnya yang tool paling banyak dipakai ya itu ya. Extrude ya, extrude-nya bisa sub objek poligon ya, dan sub objek vertex ya. Ya, baik, untuk summary barunya saya rasa mengulang saja ini dari pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi ada pemanfaatan dari height itu aja ya. So end result ini memperlihatkan editing yang mana hasilnya bisa kita lihat. Nah, tadi show height ya, dan height object. Nah, Anda perhatikan juga dari awal itu kan lancar ya. Nanti kalau sudah mulai banyak, terus memorinya mulai berat, nah ini nanti juga terjadi. Jangan dianggap bisa smooth ya proses pembuatannya. Kita memerlukan mesin yang memang memadai ya.